Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang selalu bisa membuat kita tertawa? Tapi di balik tawanya ternyata tersimpan cinta yang begitu dalam kepada Allah dan Rasul-Nya? Dalam kisah kali ini, mari kita menyelami kehidupan seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kelucuannya, tapi juga keimanan yang menggetarkan jiwa. Dialah Nu'aiman bin Amr. Beliau bukan hanya penghibur di kalangan sahabat, tapi juga seorang dai yang membawa dakwah lewat cara yang sangat unik dan mengena di hati. Duduklah sejenak bersama kami, dan mari kita dengarkan kisah tentang humor yang menyentuh, tawa yang membimbing menuju cahaya, dan cinta sejati kepada Rasulullah. Humor Nu'aiman, dakwah yang menyentuh jiwa. Di suatu sore yang teduh di kota Madinah, angin bertiup pelan membelai dedaunan kurma yang melambai tenang. Di pelataran Masjid Nabawi, beberapa sahabat duduk dalam lingkaran, berbincang santai sambil menunggu waktu maghrib tiba. Di antara mereka, ada seorang sahabat yang terkenal, bukan hanya karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga karena humornya yang cerdas dan kerap mengundang tawa. Dialah Nu'aiman bin Amr. Jika hari terasa berat, carilah Nu'aiman. Begitu kata sebagian sahabat. Karena di balik wajah ceria dan kisah-kisah jenakanya, tersembunyi hati yang tulus dan dakwah yang menyentuh. Suatu hari, datanglah seorang pedagang asing ke Madinah, membawa barang dagangan berupa madu dan rempah-rempah. Pedagang itu berdiri di dekat masjid sambil berteriak menawarkan dagangannya. Nu'aiman yang kebetulan lewat, memandang sang pedagang dengan sorot mata penuh ide. Ia tersenyum sendiri, lalu melangkah ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam masjid. "Wahai Rasulullah," kata Nu'aiman sambil menundukkan kepala, menahan tawa yang hampir meledak. "Aku hendak menghadiahkan sesuatu untukmu." Nabi tersenyum ramah. "Apa itu, wahai Nu'aiman?" Tanpa banyak bicara, Nu'aiman pergi membeli madu dan rempah-rempah dari pedagang tadi. Tapi ia tak membayarnya. "Ambillah ini dan bawalah ke dalam masjid. Serahkan kepada Rasulullah," katanya kepada pedagang itu. Pedagang itu pun melangkah masuk dan menyampaikan barang-barangnya. Rasulullah menerimanya dengan wajah berseri, mengira itu memang hadiah dari Nu'aiman. Tak lama setelah itu, sang pedagang kembali menemui Nu'aiman yang masih duduk di pelataran. "Wahai tuan," katanya, "maaf, tolong bayarkan madunya." Nu'aiman tergelak, lalu berjalan menemui Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hadiah dariku, tetapi aku tidak punya uang untuk membayarnya." "Maka sudikah engkau membayarnya kepada pedagang itu?" Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi-giginya. Dan seperti biasa, beliau tidak marah kepada Nu'aiman. Bahkan beliau membayarkan madu itu dengan wajah penuh kasih. Kejadian ini terdengar oleh para sahabat, dan tawa pun menyebar di kalangan mereka. Tapi mereka tahu bahwa di balik tawa yang dibawa Nu'aiman, ada pelajaran yang mendalam. Namun, di sisi lain kehidupan Nu'aiman, ada pula momen-momen yang membuat hati menjadi lirih. Meski ia kerap membuat orang tertawa, tetapi ia juga seorang mukmin yang sangat mencintai Islam dan dakwah. Pernah pada suatu waktu, Nu'aiman tertangkap sedang dalam keadaan mabuk. Padahal ia tahu bahwa khamr telah diharamkan. Ia dibawa ke hadapan Rasulullah dan dihukum sebagaimana mestinya. Beberapa sahabat merasa geram. Bahkan ada yang mengucapkan doa buruk bagi Nu'aiman. Tapi Rasulullah langsung menegur mereka dengan tegas namun lembut. "Janganlah kalian membantunya kepada setan. Sungguh, aku tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Betapa dalam kata-kata Nabi itu. Di balik kekhilafan seorang manusia, masih ada cinta dan iman yang tumbuh di dalam dada. Rasulullah mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan hukum, tapi juga menumbuhkan harapan, menyiramkan kasih sayang, dan membangun kembali hati yang jatuh. Suatu malam, Nu'aiman duduk termenung di sudut rumahnya. Ia memandangi langit yang luas, mengingat kata-kata Rasulullah. Di benaknya, ia bertanya, "Mengapa Rasulullah tidak pernah membenciku? Padahal aku sering berbuat salah?" Air matanya menetes perlahan. "Karena engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya." Itulah jawaban yang senantiasa terngiang di telinganya. Sejak saat itu, Nu'aiman semakin berhati-hati. Ia tetap membawa tawa, tetap menjadi penghibur di tengah para sahabat, tapi juga menjadi penyambung lidah dakwah dengan cara yang unik dan bersahaja. Ia tahu bahwa tidak semua dakwah harus dilakukan di atas mimbar. Ada yang bisa dilakukan lewat candaan, lewat ketulusan hati, atau bahkan lewat keteguhan untuk terus kembali kepada Allah.
meski berkali-kali jatuh dalam kesalahan. Pada hari wafatnya Rasulullah, Nuaiman tidak terlihat jenaka. Ia menangis sejadi-jadinya. Di pojok Madinah, ia terduduk lesu, merasa kehilangan sosok yang selalu mengerti jiwanya, yang tidak pernah menjauhinya walau ia sering melakukan hal-hal yang mengundang tawa dan kadang teguran. Tapi ia tahu, jejak yang Rasulullah tinggalkan tidak akan pernah hilang. Ia memutuskan untuk terus hidup dengan membawa semangat dakwah yang menyentuh dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Nuaiman. Pesan moral. Kisah Nuaiman bin Amr mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tidak harus selalu formal dan kaku. Kadang dakwah hadir lewat senyuman, candaan yang menenangkan hati, dan kehadiran yang membuat orang merasa nyaman. Kita juga belajar bahwa setiap orang punya perjuangannya, masing-masing dalam menjaga keimanan. Jangan pernah memandang rendah orang yang sedang berjuang, karena boleh jadi ia jauh lebih dicintai Allah daripada kita. Dan yang terpenting, seperti Rasulullah mencontohkan, tegurlah dengan kasih, luruskan dengan cinta, dan doakan dengan keikhlasan. Karena hati manusia bukan digerakkan oleh kata-kata keras, melainkan oleh kelembutan yang menyentuh jiwa. Sahabat semua, dari kisah Nuaiman bin Amr, kita belajar bahwa dakwah tidak selalu harus dengan mimbar dan mikrofon. Kadang, dakwah bisa hadir lewat senyuman, lewat canda yang tulus, bahkan lewat keteguhan hati seseorang yang terus kembali kepada Allah meski berkali-kali jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat seseorang dari kesalahannya semata, tapi dari cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena boleh jadi, seseorang yang kita remehkan sedang berjuang lebih keras dari yang bisa kita bayangkan. Dan jika engkau sedang berjuang, jatuh lalu bangkit lagi. Ingatlah, Allah melihat hatimu. Teruslah mencintainya, sebagaimana Nuaiman mencintai Rasulullah dalam diam dan air matanya. Tertawalah seperti Nuaiman, tapi jangan lupa menangislah di hadapan Allah. Karena dari tawa yang tulus, bisa lahir cinta yang agung kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini kepada sahabat-sahabat kalian. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang lembut di tengah kerasnya dunia. Jazakumullah khairan atas waktunya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.